saya betul-betul terkaget-kaget. Saking banyaknya umat yang datang, akhirnya mulai gelombang keberapa itu tidak ada lantunan Trisandil, tapi itulah Lampung, komunitas Hindu terbesar kedua setelah Bali. Ini adalah semangat dari umat Hindu bahwa mereka ingin ikut membangun Lampung. Sama-sama kita tingkatkan kualitas SDM. Tidak boleh lagi anak-anak di umat Hindu yang bisa putus sekolah. Nah, karena itu lembaga dan tokoh-tokoh umat Hindu di Lampung wajib secepatnya berkoordinasi dengan Pembimas dan juga staf-staf dirjen yang ada di Lampung. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Om Swastiastu juga buat umat Hindu di Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Gubernur Lampung pada saat tanggal 29 November pada saat Odalan di Pura Wailuni, pusatnya Pura umat Hindu di Provinsi Lampung. Itu kalau kita melihat suasana ketika umat Hindu datang ke Pura Wailunik ini, benar-benar kualitas umat Hindu di Lampung banyak juga ya. Dari bawah sampai atas itu penuh, sehari sampai malam juga antusias umat untuk melakukan persembahyangan. Ini bagi saya ini adalah semangat dari umat Hindu bahwa mereka ingin ikut membangun Lampung, ingin merasa ini adalah daerah kita sama-sama dan harus punya semangat ingin memajukan Provinsi Lampung ke depan. Maka sebagai pemerintah, kami tentunya tidak ingin ada pembangunan, ada ketidakperhatian pemerintah yang luput, yang termarginalkan dari umat-umat Hindu. Contoh begini Pak Nyoman, saya sekarang lagi mendata, ya, ada berapa anak SMP atau anak SMA yang bisa putus sekolah, ada berapa anak SMA yang tidak bisa melanjutkan. Ini mohon maaf Pak Nyoman, kalau anak orang Islam, anak SMP putus sekolah, dia bisa masuk pondok pesantren. Ya. Tapi kalau umat Hindu, umat Nasrani dan lain-lain, padahal ini adalah tanggung jawab pemerintah juga. Maka Pak Jongan, saya izin kita dalam 5 tahun ke depan ini akan fokus dalam bagaimana kita mengembangkan kualitas sumber daya manusia lagi, ya, untuk semua sektor, untuk semua lini. Maka saya punya permintaan kepada PHDI, kepada rekan-rekan umat, bantu saya sama-sama kita tingkatkan kualitas SDM. Tidak boleh lagi anak-anak di umat Hindu yang bisa putus sekolah. Tidak boleh lagi ada orang Hindu yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Semua harus pintar-pintar, semua harus sekolah setinggi-tingginya, semua harus bisa bermanfaat buat Provinsi Lampung dan buat umat ke depannya. Yang menarik dari pernyataan gubernur adalah ketika beliau menyampaikan harapan besar umat Hindu untuk ikut membangun Lampung dengan menjaga kualitasnya, meningkatkan SDM-nya. Dan yang menarik lagi adalah Pak Gubernur menyampaikan kalau Muslim itu ketika memang tidak lanjut sekolah itu bisa ke pesantren. Bagaimana dengan Hindu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan diskusi kita pada hari ini bersama dengan Haji Dewa Suranaya. Tasuji. Om Swastiastu. Kemarin kita bahas Prambanan, kemudian Borobudur. Nah, sekarang kita bahas kualitas pendidikan yang disampaikan atau harapan besar dari Gubernur. Haji Dewa pada saat itu kalau nggak salah ada di lokasi. Saya hadir. Bagaimana suasana umat Hindu di sana, Haji Dewa? Kan komunitas Hindu di Lampung mendekati 1 juta jiwa. Jadi kalau tidak salah waktu itu ya, yang sembahyang itu ada 15 gelombang.
Dan semakin malam semakin banyak umat yang datang. Luar biasa. Saya sendiri tadinya nggak begitu percaya ya Lampung seperti apa. Ternyata kabarnya ada juga yang dari Palembang datang. Jadi ya semakin penuh, sesak di atas, di tengah, di bawah, di jalanan penuh luar biasa. Ya, saya sampai jam 11 malam di sana waktu itu. Dan itu masih banyak orang yang masih merayap naik ke atas. Wah gila itu. Kalau kita Jidewa, ampura Miko potong, pernah juga kita melakukan sembahyang di sana gitu kan. Kalau siang itu orang-orang tua, kemudian bersama dengan anak-anaknya. Kalau malam itu Ji, anak muda semua Jidewa. Ya, anak muda semua. Jadi antusias untuk melakukan persembahyangan umat Hindu di Lampung ini luar biasa. Ya. Nah, kalau Aji Dewo yang menarik pada saat Aji Dewo hadir kemarin di Welun ini apa sih, Ji? Apa nuansa puranya gimana? Itu pura hebat. Hebatnya apa? Saya sampai bercerita. Sebetulnya pura Welun ini ada tidak lepas dari keinginan para leluhur Lampung. Saya jelaskan, secara spiritual, energi pura ini awalnya berasal dari Gunung Rajabasa. Di Rajabasa itu ada kawah dulu, ada danau. Di tengah danau itu ada pulau kecil. Itu tempat para resi bertapa di sana dulu. Nah, dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk meningkatkan kualitas kesucian beliau-beliau itu, mereka ingin berbuat. Tapi kan namanya orang mati berbuat apa? Mau nggak mau, beliau-beliau harus mengandalkan yang hidup. Maka muncullah salah satu cara beliau merangsang orang-orang Hindu di Lampung untuk membuat pura itu. Jadi pura itu sebetulnya energinya berasal dari Gunung Rajabasa, dari pulau kecil di tengah danau itu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa? Welune ini memang puranya luar biasa. Ada di pinggir pantai, tapi di sebuah bukit. Ini yang namanya Pura Segara Gunung. Jadi kalau misalnya ada acara seperti melasti atau orang Majarajar, itu nggak perlu kemana-mana. Ya ke situ saja. Itu luar biasa. Saya 2 kali datang ke Welunik untuk menyampaikan pesan-pesan alam yang kemarin tanggal 29 November itu. Saya betul-betul terkaget-kaget. Saking banyaknya umat yang datang, akhirnya mulai gelombang keberapa itu tidak ada lantunan Trisandya. Supaya nggak terlalu lama umat menunggu di luar. Jadi langsung keramaning sembah. Seperti itu. Dan saya pun juga menyampaikan pesan-pesan Dharma itu hanya berapa menit. Karena nggak boleh lama-lama. Nggak sampai 10 menit. Kasihan umat. Kasihan umatnya. Ya sudah, akhirnya ya terburu-buru lah. Semuanya terburu-buru. Tapi itulah Lampung. Komunitas Hindu terbesar kedua setelah Bali. Mendekati 1 juta jiwa. Luar biasa. Potensinya yang sangat luar biasa. Ada PR lagi adalah bagaimana ketika membludaknya umat itu parkiran kita luas. Ya itu PR lah itu. Kita masalah itu. PR. Masalah. Aduh. Area itu PR besar PR itu. besar. PR besar. Tapi jangan disampaikan dulu itu. Bagaimana pandangan Aji Dewo tentang statement dari Pak Gubernur Provinsi Lampung yang beliau menyinggung bahwa ini PHDI kita akan karena beliau menyampaikannya di situ ke PHDI karena ada PHDI. Betul, di ada situ PHDI bahwa kalau Muslim ada pesantren, kalaupun tidak sekolah, bagaimana dengan Hindu seperti itu? Saya teringat memang pesan beliau pertama beliau berkisah atau ingin agar umat Hindu terlibat langsung untuk mengembangkan pariwisata. Kedua, masalah transportasi. Ketiga, ini yang penting, yang beliau tekankan sekali, masalah peningkatan kualitas SDM, khususnya umat Hindu. Beliau juga menyampaikan bahwa kalau kami di Muslim, ada anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah, kita bisa tampung di pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan Hindu? Nah inilah sebetulnya yang harus dijawab oleh kita. Nah, kemudian karena saat itu yang hadir adalah Ketua Parisade, tokoh-tokoh Hindu, malah ada satu yang dari anggota DPR RI, ya, itu ikut mendengarkan itu. Nah, di sanalah dibutuhkan kejelian kita umat Hindu, terutama lembaga Hindu tingkat provinsi. Pak Nyoman Setiawan sangat memahami ini, hanya mungkin perlu diingatkan juga tokoh-tokoh yang lain
agar lembaga ini lalu berkoordinasi dengan perwakilan Dirjen di Provinsi Lampung, yaitu Pembimas. Ya, sehingga apa? Setelah disampaikan kepada Pembimas apa yang disampaikan oleh gubernur, ingat, gubernur adalah guru wisesa kita. Beliau adalah pemimpin kita di daerah, khususnya Lampung ini. Sehingga kita wajib menghormati apa yang beliau sampaikan, jangan diabaikan. Nah, karena itu lembaga dan tokoh-tokoh umat Hindu di Lampung wajib secepatnya berkoordinasi dengan Pembimas dan juga staf-staf dirjen yang ada di Lampung. Sehingga nanti ada semacam kesepakatan untuk segera mendirikan lembaga pendidikan yang bernuansa Hindu, katakan demikian, yang akan nantinya menampung anak-anak Hindu yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Walaupun kita tahu Lampung itu kan umat Hindu yang mungkin 100% transmigran. Dan mungkin pola pikir beliau-beliau ini tidak sama dengan kita. Karena banyak yang transmigrasi tahun 60, sebelum tahun 60, pola pikirnya tentu berbeda. Dan beliau-beliau itu adalah betul-betul petani-petani murni dengan pola pikir seperti seorang petani, tidak pernah berpikir jauh ke depan. Sehingga apa? Ini akan membentuk mental beliau-beliau ini bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh juga jadi petani. Padahal sebetulnya sekolah tinggi itu perlu untuk menjadi apa? Menjadi bosnya petani. Ngapain? Untuk apa jadi petani kita? Kalau kita mampu untuk menjadi bos. Artinya apa? Dibutuhkan peningkatan kualitas SDM. Nah, sekarang gubernur sudah memberikan peluang itu. Tinggal kita menindaklanjuti. Dan nantinya kita akan bisa ikut membangun Lampung dengan kualitas SDM yang sebetulnya kita tidak pernah kalah dari orang-orang lain. Sehingga pertanyaan sang gubernur, kalau Hindu bagaimana, akan terjawab. Di sanalah kemudian kita betul-betul di mana bumi dipinjak, di sana langit dijunjung. Kita membesarkan Lampung, tugas kita loh. Kita makan minum dari sana, bernapas udara Lampung. Masa kita nggak membangun Lampung? Ini peluang bagus, peluang bagus. Artinya bahwa ini peluang bagus yang memang harus ditangkap oleh Dirjen Bimas Hindu, oleh Pembimas, dan juga oleh PHDI, lembaga kita di sana. Nah, kemudian Haji Dewa, kita juga ingin menanyakan bahwa ide dari Haji Dewa atau pengetahuan dari Haji Dewa, jika menjawab pertanyaan dari Pak Gubernur itu, kalau Hindu itu apa, atau ada atau tidak, kalau Islam ada nggak sebenarnya kita sampai saat ini? Sebetulnya ada. PMA 56, Peraturan Menteri Agama tahun 56 itu kan menyebutkan ada istilah Widyalaya. Oh, PMA 56 tahun 2014. Iya, 2014 itu kan menyebutkan bahwa ada, tapi selama ini kan tidak lancar seperti yang kita harapkan. Nah, dengan adanya penyampaian gubernur ini peluang sebetulnya. Ayo, tetapi ingat, di Lampung itu gubernur, Pemda selalu membantu kita. Seperti misalnya pembangunan pura, dimanapun selalu dibantu. Selalu dibantu. Apapun kebutuhan umat itu selalu dibantu. Oleh karena itu, ketika nanti kita membangun yang namanya Widyalaya, katakanlah begitu, janganlah asal membangun saja, tapi bangunlah yang betul-betul berkualitas, yang bagus. Ya, yang bagus, yang kuat, yang tahan lama, jangan hanya bertahan setahun lalu roboh. Memang butuh biaya. Maka di Lampung yang pertama adalah membangun Widyalaya, nggak perlu banyak dulu. Mungkin cuma dua Widyalaya, 2 bangunan, ya, 2 sekolah, tapi betul-betul tidak kalah dengan kualitas bangunan-bangunan sekolah yang lain. Kualitasnya ini penting, jangan bikin malu nanti. Sudah dibantu, kemudian kualitasnya malah tidak memadai, malu kita. Maka Lampung itu harapan. Lampung itu harapan generasi muda Hindu, anak-anak Hindu ke depan dengan kualitas SDM-nya, ikut membangun negeri Lampung, sehingga kita betul-betul di Lampung itu
merasakan ini loh hidup saya di Lampung, saya minum air Lampung, saya makan makanan Lampung, saya bernapas udara Lampung. Itulah yang sebetulnya harus menjadi sesuatu yang betul-betul utama dalam kehidupan umat Hindu di Lampung. Jadi jangan membangun wilayah salah-salah. Yang penting jadi ntar 2 tahun roboh, bikin malu. Ya, nggak Artinya, itu bukan orang Hindu. Artinya sebenarnya kita sudah memiliki tempat, yaitu Widyalaya itu, tinggal kita bagaimana memanfaatkan Widyalaya itu secara kualitas baik itu dari pengelolaannya, dari pembangunannya, awal pembangunannya, pengelolaannya sampai ke strategi untuk menjaga kualitasnya itu sama dengan sekolahan-sekolahan lainnya, seperti itu. Nah, Aji Dewa, bagaimana pemahaman Aji Dewa dengan penawaran yang dilakukan oleh gubernur? Tingkatannya ini tugasnya seperti apa? Kayak PHDI, karena pada saat itu kan ada PHDI. Jadi seolah-olah yang ditugaskan adalah PHDI. Oh iya. Nah, tingkatannya ini harusnya seperti apa, Aji Dewa, supaya ini benar-benar terbangun. Jangan sampai nanti gubernur menyampaikan seperti itu, sebenarnya yang tidak gerak adalah lembaga kita. Dengan umat Hindu di seluruh Lampung menyalahkan bahwa gubernur hanya janji saja. Nah, atau mungkin sebaliknya, lembaga kita sudah gerak, gubernur tidak eksekusi. Nah, gitu bagaimana dua pandangan ini, Aji Dewa? Makanya kita jangan berlama-lama, kita harus cepat. Tapi kalau saya melihat karakter dari Ketua Parisade Provinsi Lampung, Pak Nyoman Setiawan, beliau sangat tanggap dan sangat cepat geraknya. Namun demikian kita perlu juga mengingatkan, jangan sampai kita mengecewakan gubernur. Oleh karena itu, sebetulnya saya melihat begini ya, dengan hasil renovasi Pura Wailune yang katakanlah digerakkan oleh Pak Nyoman Setiawan, itu sudah memperlihatkan bagaimana karakter beliau sebagai seorang ketua lembaga. Sehingga apa? Ada kewajiban dari seluruh masyarakat Hindu di Lampung untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Nyoman Setiawan ini dalam merealisasikan Widyalaya di Lampung sesuai dengan keinginan Pak Gubernur yang dampaknya adalah peningkatan SDM umat Hindu di Lampung. Dan ini semoga akan bisa merubah mindset para pendahulu kita di Lampung bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh juga jadi petani. Betul, tetap jadi petani, tapi bosnya petani. Jangan jadi petani bawa cangkul itu loh. Tapi sudah banyak juga, Ji, yang jadi bos petani di sana. Tapi kan lihat dengan 1 juta jiwa itu yang bos petani cuma 50 orang, mau ngapain? Ya, Aji Dewa salah satunya di sana investasi kan lumayan. Iya, Lampung masih luas. Nah, Aji Dewa, mungkin kita tidak bisa berlama-lama diskusi karena kita tahu waktunya Aji Dewa juga banyak, lumayan padat juga. Harapan besar Aji Dewa supaya benar-benar harapan dari seorang gubernur dan dieksekusi dengan tepat oleh lembaga kita, itu benar-benar segera ditangkap, jangan diulur-ulur waktu, segera dieksekusi. Betul. Sebelum jabatan beliau memang selesai. Betul. Bagaimana? Ya, memang harus seperti itu. Ini peluang. Karena peluang, cepat kita tangkap dan eksekusi secepat mungkin. Jangan sampai ada regulasi yang berubah. Misalnya pergantian gubernur, pergantian pejabat ini, pejabat itu, cepat. Dan biasakan untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Tidak harus menunggu lama. Jangan pakai nanti kapan ini belum, enggak. Cepat. Dengan eksekusi inilah ketika kita dari lembaga juga cepat dan juga dari Pembimas, Dirjen juga cepat, akhirnya menunjukkan bahwa kualitas umat Hindu ini benar-benar bisa diajak kerjasama untuk membangun Lampung. Di sana akan kelihatan nanti. Dan itu akan membuka peluang lagi yang lain dari gubernur kepada umat Hindu di sana. Baik ekonomi, ekonomi, pertanian, betul, semua. peternakan, betul, pariwisata, dan bahkan mungkin ada salah satu tempat wisata yang nanti akan diserahkan kepada umat Hindu Bali yang mengelola. Kelihatan sudah ada permintaan itu. Jadi kalau Pak Ketut Pasak diminta untuk mengelola masalah transportasi, Pak Nyoman Setiawan itu dan kawan-kawan untuk masalah pariwisata dan yang lain yang dibutuhkan, dan tetap supaya dibantu Pak Gubernur itu. Itu yang saya dengar waktu itu. Siapa Aji Dewa?
Keren Haji Dewa hadir di Lampung menyaksikan umat Hindu yang antusiasnya untuk melakukan persembahyangan di pusatnya itu pura mengagetkan dan renovasinya yang benar-benar keren dan bisa menjadi dan itu contoh. swadaya loh, itu Iya. masih swadaya loh tuh. 5.000, 10.000, Iya, 15.000. swadaya itu, bayangkan berapa Seluruh umat Hindu di Lampung. Iya, Iya. benar luar biasa itu. Oke, Luar biasa. siap. Suksema Haji Dewa. Sama-sama. Dan pemirsa Hindu Channel, ini diskusi kita bersama dengan Haji Dewa Suratnaya. Nah, karena beliau hadir menyaksikan di lokasi, juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh gubernur dan diskusi dengan tokoh-tokoh Hindu di Lampung dan bahkan ketemu dengan para umat Hindu di Lampung juga. Ya, Haji Dewa sehat-sehat terus. Mudah-mudahan. Oke, pokoknya jaga kesehatan. Nanti kita akan agendakan lagi untuk acara di Lampung. Oke. Oke. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Haji Dewa. Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi. Om.